Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kepada Bapak Adik Kosasi, SPD MPD selaku mata kuliah dosen pengampu, dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita ini Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya akhir zaman. Kami di sini akan mempresentasikan yaitu dari kelompok 9 tentang geostrategi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Depan Sobriana selaku moderator dan rekan-rekan saja. Perkenalkan, nama saya Elesta Suci Temahesa, NPM 22340139. Perkenalkan, saya Lidra Putri Mandiri dengan NPM 104. Perkenalkan, nama saya Hilma Alfiana Hotami, NPM 223404142. Perkenalkan, nama saya Repo Agustin dengan NPM 143. Presentasi ini dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat tutup. Baik, untuk tidak memakan waktu, mulai saja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pada materi, silakan. Yang pertama yaitu apa geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi, ya, ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat, strategi upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Menurut para ahli, yang pertama Poermono, pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Untuk yang kedua, Lim Jong Jok, pertimbangan distribusi daratan lautan, jarak dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis antara lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Untuk yang ketiga yaitu Rogers dan Simon, pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem nasional. Selanjutnya, latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Menurut White 2009, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Istilah tersebut pertama kali digunakan di akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Sebagian besar sarjana tersebut merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Alasan utama kemunculan konsep geografinya sebagai berikut. Yang pertama, geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategi. Yang kedua, teknologi berupa sarana transformasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Dan yang terakhir, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Next. Alasan utama kemunculan konsep geografis bagi berikut. Yang pertama, politik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi tetap berlanjut, tetapi yang menyatu sebagai strategi atau geografik politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategik.
Yang kedua, teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Yang ketiga, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Untuk selanjutnya, tujuan geostrategi. Ada beberapa strategi yang diajukan. Salah satunya menurut Herdiawanto dan Jumanta tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan geostrategi diarahkan untuk pertama menegakkan hukum dan ketertiban, kedua mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, ketiga menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, keempat mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, dan yang terakhir, ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Geostrategi negara Indonesia. Menurut lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015 sampai 2019, geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang tahun 1945 melalui proses pembangunan nasional. Studi kasus. Deskripsi kasus. Kasus geostrategi sistem keamanan melawan KKB menggambarkan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Papua dan Papua Barat. Kasus ini menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjaga keutuhan negaranya. Kasus ini melibatkan sejarah konflik antara Indonesia dan Belanda terkait wilayah Papua yang berkembang menjadi gerakan separatisme yang dilakukan oleh sejumlah kelompok bersenjata di Papua yang ingin memisahkan Papua dan NKRI. Solusinya atau penyelesaian kasus tersebut: penanganan konflik, yang pertama pengamanan wilayah, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga pembangunan infrastruktur, yang keempat otonomi khusus Papua, mendorong partisipasi masyarakat. Yang pertama ada dialog dan konsultasi, yang kedua pemberdayaan ekonomi, tiga pendidikan dan kesehatan. Jadi kesimpulannya, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi konflik KKB di Papua melalui pendekatan yang menyeluruh. Dengan membangun keamanan dan membangun, pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang aman dan mendukung bagi masyarakat Papua melalui pengamanan wilayah, menegakkan hukum, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah berupaya mencapai keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Papua. Partisipasi masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan juga ditekankan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah responsif terhadap kebutuhan lokal dengan upaya bersama. Diharapkan konflik KKB di Papua dapat diatasi dan wilayah tersebut dapat mencapai perdamaian dan kemajuan yang berkelanjutan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis saja di kolom komentar. Jadi kesimpulannya, dalam mempertahankan kedaulatan sebuah negara, sebuah bangsa membutuhkan pemahaman mengenai geopolitik dan perlu merasionalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasionalisasi tersebut memperlakukan sebuah strategi, cara atau metode agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal.
dilihat dari perspektif histori pengembangan awal geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia dilaksanakan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Serkoad dan Lemhanas pada tahun 1965 dalam bentuk K. Untuk itu, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.